Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Jolansyah. Saya akan mempresentasikan materi dualisme dalam pembangunan dan negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Di mana di sini untuk melengkapi tugas 2 ekonomi pembangunan. Materi pertama yaitu dualisme dalam pembangunan. Teori dualisme sosial versi J.H. Bouquet berpendapat pada tahun 1953 mengeluarkan teori tentang economics and economics policy of dual society, yaitu dualisme sosial. Dualisme sosial adalah bentrok sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Untungnya di mana sistem sosial yang asli tetap ada di dalam masyarakat dan dalam prinsip-prinsipnya. Untuk dualisme ekonomi adalah kegiatan ekonomi dan keadaan ekonomi serta keadaan yang lain dalam suatu masa tertentu atau dalam suatu sektor ekonomi tertentu yang memiliki sifat tidak seragam. Contohnya dalam memproduksi karet di negara. Di sini terdapat 2 macam kegiatan, yaitu yang dilakukan secara tradisional dan dilakukan oleh perkebunan. Para petani tradisional masih menggunakan cara lama dalam pembersihan ladang, penggunaan pupuk dan yang lainnya masih dalam keadaan sederhana. Sedangkan yang dilakukan oleh perkebunan sudah melakukan teknologi, teori teknologinya yang terdepan. Ini juga dapat memiliki dampak yang ditimbulkan, yaitu dengan sistem tradisional produktivitas yang dihasilkan sangat rendah, sedangkan yang dilakukan oleh perkebunan sudah tinggi karena alat-alat yang digunakan sudah canggih. Terus terbatasnya usaha yang menuju ke arah pembaruan atau perubahan. Adanya sikap takut akan pembaruan akan mengakibatkan produktivitas yang rendah, tidak akan mengalami perubahan dari masa ke masa, membawa dampak yang kurang baik terhadap mekanisme pasar atau yang bisa kita sebut dengan ketidaksempurnaan pasar. Terus di sini ada ciri-ciri masyarakat kapitalistik, yaitu menomorsatukan kepentingan pribadi dalam perdagangan dan industri, modal sebagai basis, terus keuntungan sebagai tujuan utama. Intinya ciri masyarakat kapitalistik ini memikirkan diri sendiri. Dia mementingkan diri sendiri, tidak dengan orang lain. Terus ciri-ciri masyarakat prakapitalis ini lebih ke lawannya. Seperti contohnya di sini menonjolkan sifat komunalisme originalitas. Terus produksi dalam dan untuk keluar sendiri. Tidak ada perdagangan yang profesional. Produksi serta konsumsi merupakan unit dasar. Terus dualisme versus segmentasi pasar. Yang terjadi di Indonesia bukanlah dualisme ekonomi, melainkan segmentasi pasar. Yang dimana segmentasi itu yaitu industri yang dikemukakan oleh Hal Hill. Misalnya industri TPT, tekstil dan produksi tekstil. Terus segmentasi pasar tenaga kerja. Manning berpendapat pada tahun 1980 bahwa perbedaan upah dan praktek-praktek di pasar tenaga kerja lebih diakibatkan karena diterapkannya teknologi baru. Karena teknologi ini akan mengurangi masyarakat yang bekerja, karena sana sudah menggunakan mesin-mesin terbaru. Terus ada segmentasi keuangan. Sektor modern lebih memiliki akses ke lembaga keuangan dan mudah memperoleh modal yang lebih besar dengan bunga yang lebih rendah daripada sektor tradisional. Terus segmentasi pasar lebih ke bank umum, bank umumnya pemerintahan, swasta, domestik dan asing, atau BPR, syariah dan BPR. Adapun bank pelecit dan pelepasan uang. Bank pelecit merupakan akses keuangan informal yang diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan
bukan bank informal. Kegiatan ekonomi ini bank pelecet seperti kayak utang piutang. Untuk materi kedua yaitu negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Untuk negara berkembang yaitu berpendapatan menengah ke bawah yang biasa disebut low and middle income economics. Adapun HPAS yaitu high performing Asia economics. Ini adalah negara-negara di Asia yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi. Contohnya yaitu Jepang, Thailand, Taiwan, Korea, Malaysia, dan Indonesia. Adapun ciri-ciri negara berkembang dari segi ekonomi yaitu tingkat pendapatan per kapita rendah. Yaitu pendapatan per kapita rendah menengah ke bawah, sehingga masyarakat terbilang masih belum cukup terpenuhi untuk kebutuhannya. Terus yang kedua, impor lebih besar daripada ekspor, dimana dengan adanya impor ini pengeluaran untuk masuknya barang dari luar lebih besar. Terus yang ketiga, jumlah pengangguran tinggi. Yang keempat, mengandalkan sektor primer. Negara mayoritas penduduk negara ini cuma mengandalkan sektor-sektor seperti pertanian, perikanan dan lain-lain. Untuk yang kelima, tingkat korupsi tinggi. Tingkat korupsi sangat berpengaruh sekali dalam negara berkembang ini. Dia sangat membuat rusak negara berkembang ini, makin rendah. Terus adapun ciri-ciri negara berkembang dari segi demografi, yaitu yang pertama, laju pertumbuhan penduduk tinggi, di mana tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada tingkat kematian. Terus yang kedua, tingkat pendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini berpengaruh dalam perkembangan negara. Jadi atau negara kurang memfasilitasi masyarakat untuk berpendidikan. Terus yang ketiga, penguasaan iptek yang minim. Iptek sekarang sangat diperlukan karena kemajuan teknologi ini. Adapun ciri-ciri negara HPAS, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, di mana negara HPAS ini sebenarnya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsisten. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan pendapatan per kapita yang meningkat lebih tinggi dibandingkan negara lain. Kemudian yang kedua, turunnya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Turunnya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan ini ada hubungannya dalam hipotesis U terbalik, yaitu di mana hipotesis U terbalik ini artinya pertumbuhan ekonomi pada awalnya emang sangat sulit. Terus karena tidak merata, sulit karena tidak merata. Namun untuk lama-kelamaan dia akan meningkat untuk merata. Adapun alasannya karena di pembangunan awal dia lebih kedepankan daerah-daerah yang memiliki potensi. Untuk daerah-daerah yang terbelakangi dia akan menyusul. Kemudian sektor pertanian yang dinamis, artinya perkembangan perekonomian suatu negara biasanya diikuti dengan turunnya sektor pertanian, karena sektor pertanian ini menjadi sosok yang penting lah. Terus kenaikan ekspor, transisi demografi, adapun tingkat investasi dan tabungan. Di negara HPAS ini memiliki perkembangan tingkat investasi dan tabungan yang cukup besar dibanding dengan negara berkembang lainnya. Tingkat investasi dari tabungan, pinjaman dan investasi. Pembangunan sumber daya manusia, ini lebih ke pendidikan formal ataupun non formal. Yang keempat, indikator pengembangan sumber daya manusia, pendapatan per kapita suatu negara, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, tingkat melek huruf, sama tingkat investasi. Yang kelima, tingkat produktivitas, artinya tingkat efisiensi keluarnya barang dan jasa untuk setiap masuk. Jadi produktivitasnya terus mengalir. Sekian presentasi dari saya untuk melengkapi tugas dari Makul Ekonomi Pembangunan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.